Lepas kendali di media sosial. Ini pendapat pribadi gua, disclaimer dulu tentang kasus 16 mahasiswa UI yang meledak viral, yang lewat banyak di algoritma gua. Mungkin karena gua juga perhatian pada masalah kemahasiswaan kali ya. Gitu. Tapi paling nggak, semoga berita-berita yang lo tahu tentang 16 mahasiswa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, agar selalu bijak kalau memang kita bermedia sosial. Gue ngelihatnya dari sudut pandang media sosial karena gue sendiri juga udah bekerja selama 14 tahun sebagai pekerja media sosial atau sosial media spesialis. Dan kasus yang cukup viral ini mungkin gua rasa karena akibat candaan vulgar ya, yang akhirnya menjadi hal penting juga ketika kita mulai masuk ke dalam ranah banyak orang, dan bagaimana kita juga harus beretika dalam berkomunikasi, apalagi di era digital. Sekali lo masuk, datanya susah banget, trackingnya itu susah banget hilang gitu ya. Segala sesuatu yang masuk di era digital, yang segala sesuatu foto dan segala macam itu gampang banget, tidak sangat nggak gampang mudah hilang gitu ya. Apalagi di tengah kemajuan society 5.0 ini gitu. Teknologi itu sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ketika dirancang berarti direkam. Ya, berarti dicatat gitu. Tapi ketika kita karena kurang siapnya kita di media sosial, jadinya tanpa kematangan pribadi sama kebijaksanaan tuh justru malah bisa dampak negatif yang muncul ya. Nah, gue dengar juga masalah ini sebenarnya muncul di WhatsApp group gitu ya. Pertanyaannya, WhatsApp group itu media sosial bukan? Ya, secara fungsi WhatsApp merupakan media sosial karena platform komunikasi. Tapi walaupun privat, tapi dalam prakteknya tuh memungkinkan adanya interaksi kolektif gitu. Jadi tukar menukar informasi, terus kemudian lo ngobrol, terus lo menyebarkan macam-macam konten, terus yang kadang-kadang dominasinya kata-kata ya, walaupun gambar bisa, tapi bisa mengungkapkan kebahagiaan, kebencian juga, kemarahan juga bisa, atau dominasinya lewat kata-kata, lewat ungkapan-ungkapan, kata-kata puitis, karena tapi itu ranahnya walaupun private, tapi ranahnya itu jadi interaktif kolektif gitu, jadi ngobrol satu sama lain, tapi kecenderungannya itu nggak ada emosi di sana gitu. Sehingga percakapan di dalam WhatsApp itu harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi fenomena ini tuh kengerian yang kalau gue lihat di TV, di algoritma gitu ya. Fenomena ini kayaknya menyoroti soal bahaya body shaming juga jadinya, dan candaan vulgar yang seringkali orang anggap wajar gitu. Jadi karena nggak ada pengawasnya, jadi candaan vulgar itu adalah yang biasa karena kan dianggapnya private, padahal nggak private. Padahal sebenarnya ada orang banyak di situ. Nah, lebih ngerinya lagi sebenarnya obrolan-obrolan online gitu ya, yang nggak pakai tatap muka, itu seringkali kehilangan empati karena kan hanya berbentuk teks ya gitu. Dan akibatnya pesan itu sangat mudah disalahartikan atau misinterpretation. Jangankan di grup lah, gue WA sama adik aja, kalau adik lagi marah-marah, lagi emosional, lagi kesel, gue nggak bisa baca. Dia nulisnya panjang tapi kayak mojokin kadang-kadang gitu. Tapi gue nggak bisa baca emosinya. Makanya gue paling nggak suka sebenarnya kalau mau menyelesaikan masalah atau apa, atau lo lagi ada masalah gitu, ngomonginnya lewat WhatsApp ya, walaupun ketemu juga kadang-kadang
nggak siap juga gitu ya. Sehingga percakapan yang yang awalnya dianggap bercanda internal gitu ya, mungkin ya, terus kemudian akhirnya berujung ke pelecehan karena ya di sana di mention aja gitu, ya kan, ketika tersebar ke publik, sehingga dampaknya cukup serius gitu. Terlebih lagi karena di jejak digital itu nggak bisa dihapus semuanya, sepenuhnya. Kalau nggak ada pengawasan langsung dari WhatsApp, seperti kebijakan moderasi gitu ya, pada platform seperti misalnya kan ada ya kan, kebijakan moderasi yang ada di X atau Instagram itu kan, itu kalau kita nyeleneh dikit bisa kena tuh. Nah, kalau nggak ada moderasi seperti ini, menyebabkan kita kebablasan gitu loh, sehingga nganggep ini ruang tuh tanpa batas gitu. Udah nggak ada emotional awareness, terus kemudian komunikasi berubah jadi kayak sekedar respon spontan aja, jadi tanpa pengendalian situasi gitu ya, jadi mengumbar gitu aja di dalam situ. Sehingga ketika kesadaran emosional gak hadir, seseorang tuh jadi sulit memahami benar atau salah dari sudut pandang orang lain. Sehingga ya maklum, jika konflik itu mudah terjadi gitu, karena gak ada kesadaran emosional atau emotional awareness. Nah, lebih ngeri lagi, belajar dari pengalaman kasus ini, menurut gue ya, kadang-kadang ada di dalam grup-grup itu dari pengalaman, ada orang-orang yang pengen punya keinginan untuk mendapatkan validasi. Terlepas suka nggak suka, pasti ada deh yang nonjol dan ingin supaya mendapatkan validasi sosial, sehingga sering mendorong seseorang atau jagoannya lah ya, melontarkan komentar berlebihan, baik sadar maupun enggak. Nah, jika nggak dikendalikan, kondisi ini membuat seseorang lepas kendali di dunia digital. Oleh karena itu, makanya komunikasi digital menuntut adanya 1, kedewasaan, 2, harus ada empati, dan 3, ada kecerdasan emosional. Ya, gue ulangin ya. Jadi, komunikasi digital tuh harus ada kedewasaan, empati, sama kecerdasan emosional. Ya karena kita main di tempat umum sebenarnya. Publik banget, WhatsApp itu publik banget sebenarnya ketika menjadi grup. Maka butuh, gue juga pernah ngelakuin kesalahan, gue juga sadar, gue ngomong ini karena gue pernah melakukan kesalahan di grup. Gue nge-share sesuatu yang orang lain tuh gak suka, dan gue kaget dilihat banyak orang, dan ada judgement buat gue, dan gue menyesali gitu. Dan gue minta maaf di dalam grup itu, karena ada pengontrolnya di dalam itu. Terus kemudian ada orang yang negur kita, ada itu gak pantas dan segala macam. Jadi kita jadi sangat hati-hati banget ketika kita nulis sesuatu di WhatsApp gitu. Bijak dalam bermedia sosial, media sosial apapun ya, berarti berpikir sebelum mengetik, juga menjaga etika, serta harus tetap belajar menghormati martabat orang lain saat kita main media sosial. Karena kebebasanku dibatasi oleh kebebasan orang lain, maka kita harus menghormati martabat orang lain juga. Ya, cukup sedih sih kalau misalnya ada orang-orang yang sharing tentang kehidupannya dia, terus kemudian kemarahannya dia, terus tentang saudaranya, tentang suaminya, tentang istrinya, terus kemudian di-share di media sosial gitu. Dan ini menurut gue agak bahaya sih. Karena di sana ya terkait dengan menghormati martabat orang lain juga ya. Ya. Prinsip sederhananya menurut gue, ketika kita main media sosial tuh kita harus lakuin jeda sebelum respon. Ya. Dan harusnya teknologi di era society 5.0 ya, itu benar-benar harus menjadi sarana yang memanusiakan manusia, bukan yang sebaliknya, tapi harus tetap menghormati martabat orang lain. Terakhir, menutup dari perbincangan kita hari ini, dari Stephen R. Covey, before you speak, think. Before you post, reflect. Jadi
sebelum lo berkata-kata itu pikir dulu. Sebelum lo posting itu coba refleksi dulu. Kalau gue jadi orang itu gimana? Kalau gue lagi ngomongin orang lain, perasaan gue gimana? Jadi orang lain gitu. Jadi selalu hati-hati dalam kita bertindak. Salam dari gue, Lembut Ambon.